Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk pelajaran matematika kita akan kembali mempelajari tentang pecahan. Sebelumnya sudah mencari pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan. Ya, bagaimana caranya jika ada dua pecahan, kita bandingkan apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Ya, contoh misalkan ada pecahan 1/2, ya. Kemudian ada pecahan 3/4, ya. Lalu kita bandingkan 1/2 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, ya. Kita lihat bagaimana caranya. Caranya adalah dengan cara dikalikan dulu, ya, dari pembilang yang atas dengan penyebut yang pecahan kedua, ya, seperti ini. Angka 1 dan 4-nya dikalikan, ya. 1, oke, di bawahnya aja. Ya. 1 dikalikan 4 sama dengan 4, ya. Selanjutnya 2 dikalikan dengan 3. Berapa? 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita bisa lihat hasil yang di bawahnya, ya. 4 dengan 6. 4 itu lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan? 4 lebih kecil daripada 6. Maka, ya, kita lihat di sini, maka akan kita kasih tanda lebih kecil. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita coba contoh angka yang lain. Misalkan 5/8 dan 6/9, ya. Kita seperti biasa, ya, dikali silang. 5 dikali 9 taruhnya di sini, di bawah pecahan yang pertama. Ya, 5 kali 9 berapa? Harus hafal perkalian atau lihat, ya, tapi harus bisa hafal kalau bisa, ya. Jadi lebih bagus. 5 kali 9 sama dengan 45. Kemudian 8 dikalikan 6 diletakkan di bawah pecahan yang kedua. 8 dikali 6 sama dengan 48. Nah, kita bacanya dari yang sebelah sini, ya. Yang di bawah pecahan pertama. 45 ini lebih besar apa lebih kecil atau sama dengan? Gitu. Berarti 45 ini lebih kecil, maka tandanya adalah seperti ini. Gitu, ya. Nah, sekarang gimana sih biar kita bisa bedain tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan? Yang seperti ini adalah tanda lebih besar, ya. Kalau kita menghayalkan atau kita kasih garis di sini, dia menjadi seperti huruf B, ya. Diulang, ya, seperti ini. Kemudian kita kasih garis. Nah, dia jadi seperti huruf B. Nah, kalau kita tulis, kita tambahin hurufnya jadi lebih besar. Jadi tanda yang seperti ini artinya lebih besar dibacanya. Kemudian kalau tanda yang seperti ini kita kasih garis di sebelahnya jadi huruf K. Jadi kalau misalkan kita tulis tambahkan huruf di sini kata-katanya kecil gitu. Jadi tanda yang seperti ini artinya lebih kecil. Lalu seperti ini udah tahu ya teman-teman semua, pasti namanya tanda sama dengan, ya. Contoh pecahan yang misalkan ada tanda sama dengannya, ya, satu contoh lagi biar lebih paham. Misalkan ada pecahan 2/4 dengan 5/10. Nah, sekarang 2 kali 10 sama dengan berapa? 20. 4 kali 5 sama dengan 20 juga. Nah, ini kan sama, berarti kita kasih tanda sama dengan. Seperti itu, ya, teman-teman. Ya, teman-teman, sekarang kita mengenal tentang bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa seperti yang biasa kita lihat, ya.
yang biasa kita apa namanya kemarin kita latihan, misalkan 1/2 atau 4/5 dan lain sebagainya. Nah, kalau pecahan campuran ya dia ada bilangan bulatnya gitu ya. Bilangan bulatnya misalkan 1/3 seperti itu, atau misalkan 2/7 ya. Nah, itu contoh pecahan campuran. Ini tadi contoh pecahan biasa ya. Nah, sekarang contoh pecahan desimal. Itu bilangan yang ada koma-komanya gitu. Misalkan 0,3 atau 0,4 seperti itu. Kemudian persen ya, seperti 20%. Persen itu artinya per 100. Nah, misalkan ada tulisan 20%, maka dia kita bacanya 20/100. Kita tulis kita anggapnya 20/100 pecahan biasanya. Bentuk pecahan biasanya 20/100 seperti ini. Ya. Ya, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya. Pecahan biasa bisa kita rubah ke pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Yang bagian di atasnya lebih besar ya. Misalkan ada pecahan biasanya 10/3. Ya. Bagaimana kita rubah dari pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran yang ada bilangan bulatnya tadi ya. Nah, kita harus bisa pembagian teman-teman. Siapa yang belum bisa pembagian bersusun ya, bagi kurung. Nah, kalau belum bisa perhatikan ke sini ya. 10/3 sama juga kita tulis ya. Ini bagi kurungnya di sini. 10-nya kita taruhnya di dalam gitu. Atau bisa kita tulis gini. 10 dibagi 3. Seperti itu. 10 dibagi 3. Nah, lalu yang kita ingat, yang kita lihat adalah perkalian 3. Harus hafal perkalian 3 ya. 3 dikali berapa yang hasilnya 10 atau yang sebelum angka 10. Ya, ingat perkalian 3, 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 4 sama dengan 12 ya. Tadi kita cari perkalian 3 yang hasilnya 10, tidak ada. Lalu bagaimana? Kita cari ya, kita cari yang kurang dari 10, yaitu angka 9. Nah, perkalian 3 kali 3 sama dengan 9, berarti ini kita anggap di sini ada kali ya. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. 9-nya kita tulis di bawah angka 0. Ya, lalu kita kurangi di sini. Ingat, selalu dikurangi. 10 kurang 9 sama dengan 1. Nah, setelah itu tidak ada angka lagi di sebelahnya. Angka 1 ini adalah sisanya. Teman-teman, angka sisa ini yang akan kita letakkan di bagian atas, yaitu di pembilang. Misalkan bilangan bulatnya kita dapat ini 3. 3 yang ini kita letakkan di sini, bilangan bulatnya 3 ya, angkanya lebih besar kita tulis. Kemudian sisanya, nah di sini kita kasih tanda pecahannya. Sisanya di atas ini 1. Kemudian pernya per berapa di sini? Yang ini 3-nya ini sisanya kita taruh sini ya teman-teman. Nah, 3-nya yang mana? Ini yang ada di sini gitu ya. 3 yang ini kita kasih kotak aja ya, kita taruh di sini. Nah, jadi ini bilangan bulatnya, ini bilangan pecahannya. Pecahan biasa 10/3 ya menjadi 3 1/3. Seperti itu teman-teman. Ya, ini contoh lain bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Misalkan ada angka 23/4 ya. Berarti
Berarti kita harus hafal perkalian 4 ya teman-teman. Dari sekarang hafalkan perkalian ya, supaya nanti ketika ada soal-soal dalam matematika itu jawabnya bisa cepat ya. Seperti yang tadi kita bagi kurung ya. 23 dibagi 4. Nah, seperti ini. Berarti kita harus bisa perkalian 4. Perkalian 4 yang hasilnya 23 atau sebelum 23. Ya, berarti berapa? 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Lah, ini 23, lebih kecil. Berarti kita ambilnya yang ini. 4 kali 5, 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu kita kurangi. 3 dikurang 0 sama dengan 3, 2 dikurang 2 habis ya. Udah, gak usah kita tulis. Sekarang kita bisa lihat sisanya 3, hasil bilangan bulatnya 5. Maka 5-nya ditulis yang besar di sini. Kemudian 3-nya, sisanya kita taruh di atas. Kita jadikan per 4. Nah, 3/4. Jadi hasilnya 23/4 sama dengan 5/3/4. Gimana teman-teman? Ya. Baik, cukup sampai di sini. Nanti akan Ustazah kasih soal latihan. Dikerjakan baik-baik ya. Yang teliti mengerjakannya. Terima kasih. Sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.